Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Iya, sekarang sebelum mulai pembelajaran ibu absen dulu ya. Sebentar ibu absen dulu. Akifah Nadia, Hadir. Alika Naida Putri, Hadir. Amira Rahmatullah, Hadir. Ruth Cuk Hafiza Najwa. Ada kabarnya lu? Cuk Nakila, Hadir. Cuk Nakisa, Hadir. Diana Amira. Hadir. Ya, baik, sebelum kita memulai pelajaran, coba ketua kelas sebelumnya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Dengan anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ingin ibu ingatkan kembali pelajaran kita minggu lalu. Masih ada yang ingat tentang apa? Tentang coding ya. Kita udah belajar sekilas tentang pembelajaran coding. Ya, sekarang ini kita masuk lagi pembelajaran berikutnya, yaitu tentang coding juga. Coding dan kecerdasan artifisial, ya. Baik anak-anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak ibu harapkan mampu ya memahami konsep dasar berpikir komputasional, ya. Kemudian dapat menerapkan keterampilan berpikir komputasional dalam menyelesaikan kuis digital. Nanti kita ada pembelajaran bagaimana kita membuat kuis, ya. Baik, sekarang ini kita lihat dulu materi kita hari ini. Ibu akan putarkan video pembelajaran tentang apa itu komputasional. Anak-anak ibu harapkan perhatikan ke depan. Oh ya, tetapi sebelumnya mari kita ice breaking dulu. Siapa bisa maju ke depan? Oke, silakan pimpin teman-temannya melakukan ice breaking. Ayo, semua coba berdiri, semua. Ya, semangat. Apa ice breaking kita? Oke, tepuk semangat. Mulai. Tepuk semangat. Iya, terima kasih. Ibu istirahat dulu. Baik, kita perhatikan ke depan. Ya, kita akan putarkan video ini. Anak-anak ibu perhatikan dengan seksama ya. Rekor yang dimakan Jenny dan melihat kata komputasional di sini. Jenny berbilang, ini ada aturan dan komputer tidak betul sekali. Cuma buat kamu yang sudah mendengar kemungkinan. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh.
Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Ya, coba diperhatikan ke depan. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan angka 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan membuat informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda juga bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian ajaran, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipelajari. Misalnya, kamu tidak lupa dan lupa jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, kandung, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mengenal tugas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu. Oke, kita sudah melihat tayangan video barusan. Ya. Sekarang Ibu akan bertanya 4 landasan berpikir komputasional apa saja? Apa saja yang 4? Yang pertama? Dekomposisi. Kedua? Pengenalan pola. Ketiga? Abstraksi. Satu lagi? Algoritma. Oke, sekarang Ibu mau tanya untuk kelompok 1. Dekomposisi. Ya, apa itu dekomposisi? Artinya bagi masalah kompleks sebagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan, ya. Contohnya apa misalnya? ada orang yang mengikuti ajaran tersebut.
Iya, jadi contohnya misalnya kita mau buat acara 17 Agustusan, jadi kita akan membagi-bagi tugas ya. Nanti ada yang si A tugasnya ini, yang si B tugasnya ini ya. Jadi kita membagi-bagi tugas. Ya, itu adalah dekomposisi. Kalau algoritma, mana? Kelompok mana? Yang mau menjawab? Ya, kelompok 2. Bagaimana? Yang dikatakan algoritma itu seperti apa? Yang kuat sedikit. Membuat langkah-langkah penyelesaian tentang membuat apa yang perlu dibuat. Apa tadi? Bagaimana? Ada diingat tadi? Ingat nggak algoritma itu seperti apa? Misalnya tadi contohnya apa? Ya, misalnya kita belanja di supermarket, di situ nggak ada. Yang disuruh beli apa? Telur, minyak, apa lagi? Sayur, lagi? Roti. Nah, apa yang langkah utama yang kita lakukan apa? Yang dipercepat. Iya, mengambil yang lebih dekat dulu. Ya, algoritma. Tadi kan ada 4 tuh ya. Apa aja tadi? Tadi udah kelompok 1 udah jawab, dekomposisi. Yang kedua, algoritma. Sekarang yang ketiga. Ketiga apa? Abstraksi. Apa itu? Apa? Misalnya liburan itu apa aja kegiatan yang kita lakukan ya. Nah, misalnya berfoto bersama, lagi apa? Makan di restoran, lagi menginap di hotel. Jadi ini tidak perlu kita ceritakan semuanya ya, hanya yang penting saja. Nah, yang terakhir apa? Pengenalan pola. Oke, pengenalan pola bagaimana? Mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian. Mencari kesamaan di antara bagian-bagian masalah yang terjadi, yang yaitu masalah kompleks ya. Jadi kita contohnya apa? Contohnya seperti mengambil gambar adik atau ayah dan bisa membedakannya. Iya, contohnya misalnya kita kan mau jemur kain ini. Kita bedakan, ini baju ayah, ini baju ibu, ini baju adik, ya. Itu dia. Berarti begitu komputasional apa? Dengan pengenalan itu ya. Sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Betul paham? Ya, berarti kalau udah paham sekarang kita masuk kepada kegiatan pembelajaran kuisnya, yaitu yang berpikir komputasional. Coba buka semua laptopnya. Ibu akan mengirimkan link kuisnya ya. Udah dapat semua? Oke, kalau udah dapat, setiap meja perhatikan kelompoknya masing-masing. Oke, ini kuisnya udah dapat semua? Udah? Klik di yang ini.
Dek. Klik di sini, tulis nama. Di sini nama. Nama kelompok lain. Misalnya kalau yang berdua, dua namanya. Nama singkat aja, ya. Misalnya namanya Cut Nakisa, Cut Nakisa aja, nggak usah panjang-panjang. Dapat semua? Sudah? Ya. Diklik, tulis namanya. Kalau udah namanya, tekan mulai kuis. Oke, tekan mulai kuis. Langsung dijawab. Ada pertanyaannya ya di bawah. Ada ya? Bangun. Dibaca dulu soalnya, ya. Siap. Udah. Berapa benar? Kalau mulai lagi boleh. Berapa dapat? Belum.
Oh. Sudah selesai? Iya. Yang sudah selesai. Kelompok 1 dapat poin berapa? 100. Tepuk tangan. Kelompok 2 poinnya berapa? 100. Iya, tepuk tangan. Kelompok 3 80. 80 kelompok 3. Tepuk tangan. Kelompok 4 belum ya? Belum. Berapa lagi? 90. Oke, 90. Tepuk tangan semua untuk kita hari ini. Oke, sudah? Ya. Sekarang Ibu mau bertanya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan kuis yang apa tadi? Yang berpikir komputasional. Bagaimana? Asik, seru, menantang ya jawabannya hampir bersamaan. Maka dari itu ketika kita berpikir komputasional, kita cari jawaban yang benar, jangan pikirkan yang salah. Yang salah tinggalkan terus. Cari jawaban yang benar yang mendekati. Ya, itu cara menjawabnya. Supaya waktunya tidak terbuang banyak. Karena ketika kita mengerjakan soal, waktu juga dinilai kecepatan kita. Maka dari itu ketika kita menjawab kuis berbentuk komputasional itu, yang kita pikirkan jawabannya itu yang benar, yang salah nggak usah dipikir lagi. Begitu ya sayangnya? Paham ya? Paham. Oke, baik. Untuk seterusnya nanti Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya secara individu, ya. Untuk lebih semangat pembelajaran ini, coba kita nyanyi dulu, ya, sebentar. Oke, ada. Nah, kita nyanyi sama-sama, yuk.
lagi ya? Nah, berarti ada 4. 4 apa? 4 landasan berpikir. Oke, baik. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Untuk tugas yang Ibu berikan, jangan lupa dikumpul untuk pertemuan minggu depan. Ibu